Oke teman-teman, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa gerak? Dari sekedar kedip mata sampai lari itu kan luar biasa kompleks ya. Nah, tapi apa jadinya kalau sistem super canggih ini ada gangguan? Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas sistem gerak tubuh kita buat jawab satu pertanyaan penting banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa ya ada anak yang kok kayaknya susah banget buat bergerak? Biar kita bisa benar-benar ngerti tantangan yang dihadapi anak-anak dengan kondisi kayak cerebral palsy atau spina bifida, kita mesti tahu dulu nih gimana sih sistem motorik yang sehat itu bekerja. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu, terus kita intip pusat komando di otak, lanjut kita telusuri jalan tol sinyalnya ke otot, lihat gimana tulang dan sendi bekerja, dan terakhir, yang paling penting, kenapa sih kita harus paham semua ini? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jadi, sebelum kita bisa tahu apa yang salah, kita harus kenalan dulu sama jenis-jenis gangguan motorik yang ada. Ini jadi fondasi kita nih. Secara garis besar, gangguan motorik itu bisa kita bagi jadi 3 kelompok utama. Ada yang namanya gangguan cerebrospinal, ini asalnya dari otak dan sumsum tulang belakang, contohnya cerebral palsy. Terus, ada gangguan muskuloskeletal yang kena itu otot dan tulangnya, kayak spina bifida. Dan yang terakhir, kelainan bentuk bawaan atau kongenital, yang artinya kelainan struktur tubuh dari lahir. Nah, masing-masing ini punya penyebab dan cara munculnya yang beda-beda. Sip, sekarang ayo kita masuk ke ruang kendalinya. Semua gerakan yang kita sengaja itu mulainya dari sini, otak. Anggap aja otak itu kayak CEO yang atur semua pergerakan di tubuh kita. Nah, otak besar atau cerebrum ini dibagi-bagi jadi beberapa wilayah dengan tugasnya masing-masing. Coba deh lihat lobus frontal yang di bagian depan. Disitulah letak korteks motorik. Disinilah semua perintah buat bergerak itu direncanain dan dikirim. Jadi, pas kamu kepikiran mau angkat tangan, percikan listrik pertamanya itu ya dari area ini. Dan ini poin kuncinya. Kalau pusat komando ini rusak, misalnya ada kerusakan di korteks motorik pas masa perkembangan, otomatis sinyal buat bergerak itu nggak bakal bisa dikirim dengan benar. Inilah masalah utama di banyak kasus cerebral palsy. Masalahnya itu ada di sumbernya langsung. Tapi otak itu nggak cuma ngasih perintah loh. Dia juga menyempurnakan perintah itu. Nah, disinilah tugasnya otak kecil atau cerebellum. Perannya itu bukan buat memulai gerakan, tapi buat mastiin gerakannya itu terkoordinasi, seimbang, dan pas. Kalau bagian ini rusak, contohnya pada cerebral palsy ataksik, perintah geraknya mungkin ada, tapi eksekusinya jadi, ya goyang, nggak stabil, dan berantakan. Oke, jadi perintah dari otak udah keluar nih. Terus gimana caranya perintah itu bisa sampai ke otot? Nah, disinilah peran sumsum tulang belakang dan saraf-saraf tepi. Mereka ini ibaratnya jalan tol super cepat yang ngirim pesan dari pusat komando ke seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis, ini kabel komunikasi utamanya. Dan seperti yang bisa kita lihat, dia itu punya segmen-segmen. Setiap bagiannya, servikal, toraks, sama lumbar, itu ngontrol area tubuh yang beda-beda. Contoh gampangnya, segmen servikal yang di leher itu ngatur lengan, sementara segmen lumbar di punggung bawah itu ngatur kaki. Sekarang, coba bayangin ada kerusakan di jalan tol ini. Nah, itulah yang terjadi pada spina bifida. Ada kegagalan penutupan tabung saraf, biasanya di daerah pinggang, yang bikin jalannya putus. Perintah dari otak bisa jadi sempurna, tapi sinyalnya nggak pernah nyampe ke kaki. Jadi masalahnya bukan di pusat komandonya, tapi di jalur pengirimannya. Di dalam jalur sinyal ini ada 2 kurir utama. Ada upper motor neuron atau UMN yang adanya di otak dan sumsum tulang belakang. Dan ada lower motor neuron atau LMN yang nyambung dari sumsum tulang belakang ke otot. Nah, ini bedanya. Kalau UMN yang rusak, kayak di cerebral palsy spastic, akibatnya otot jadi kaku. Sebaliknya, kalau LMN yang rusak, contohnya di polio, ototnya malah jadi lemes dan lunglai. Beda banget kan? Dan perbedaan ini penting banget buat diagnosis. Yuk kita rangkum semuanya. Setiap gerakan itu ngikutin 8 langkah ini. Pertama, niat dan perencanaan di otak. Kedua, perintah keluar dari korteks motorik. Ketiga, sinyal turun lewat sumsum tulang belakang. Keempat, operan dari UMN ke LMN. Kelima, sinyal jalan lewat saraf ke otot. Keenam, zat kimia namanya neurotransmitter dilepaskan. Ketujuh, ototnya kontraksi. Dan akhirnya, kedelapan, sendinya bergerak. Wow, ini benar-benar simfoni biologis yang luar biasa ya. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas di mana letak masalahnya. Kalau cerebral palsy, itu gangguannya di langkah 1 dan 2. Kalau spina bifida, gangguannya di tengah jalan, di langkah 3 dan 4.
Terus kondisi kayak distrofi otot atau muscular dystrophy itu masalahnya di langkah ketujuh, di mana ototnya sendiri yang nggak bisa ngerespon sinyal, padahal sinyalnya normal. Oke, kita anggap aja sinyal dari otak udah nyampe ke otot dengan selamat. Eits, tapi tunggu dulu, masih ada satu langkah lagi. Mesin pelaksananya, yaitu otot, tulang, dan sendi, harus mampu ngejalanin perintah itu. Otot itu kerjanya tim-timan, selalu berpasangan. Jadi buat satu gerakan, ada otot yang kontraksi, kita sebut agonis, sementara lawannya rileks, antagonis. Contohnya pas nekuk siku, otot bisep kontraksi, tricepnya rileks. Nah, pada kondisi spastisitas, dua-duanya ini kontraksi barengan. Coba bayangin kamu mau nekuk siku, tapi bisep dan tricep sama-sama kaku. Gerakannya jadi susah banget dan capeknya luar biasa. Nah, ini dia kamusnya para profesional. Paham istilah-istilah kayak fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi itu penting banget loh, biar kita bisa ngerti laporan dari fisioterapis dan ngerancang program yang pas. Ini dasar komunikasi timnya. Waktu kita nilai gerakan, ada dua hal yang dilihat. Rentang gerak aktif dan pasif, atau ROM. ROM aktif itu nunjukin seberapa kuat ototnya, apa yang bisa digerakin anak itu sendiri. Kalau ROM pasif itu nunjukin seberapa sehat sendinya, seberapa jauh sendi bisa digerakin sama orang lain. Nah, kalau ROM pasifnya normal tapi ROM aktifnya terbatas, itu petunjuk kuat. Sendinya sih oke, tapi ototnya yang lemah. Dan mungkin nggak ada gerakan yang lebih penting buat kehidupan sehari-hari dibandingin oposisi ibu jari. Gerakan unik ini, di mana jempol kita bisa nyentuh ujung jari lainnya, itu dasar dari hampir semua keterampilan motorik halus. Megang pensil, nyendok makanan, masang kancing, semua butuh ini. Kalau ada kesulitan di sini, ya nggak heran banyak anak butuh alat bantu buat nulis atau makan. Oke, kita udah jalan-jalan dari otak sampai ke ujung jari. Sekarang, saatnya kita sambungin semua pengetahuan anatomi ini ke tujuan utamanya. Gimana caranya kita bisa lebih paham dan ngasih dukungan yang lebih baik buat anak-anak. Nah, ini dia intinya. Pengetahuan ini tuh bukan cuma teori di buku. Dengan kita tahu persis di mana letak masalahnya, apa di pusat komando, di jalan tolnya, atau di mesin pelaksananya, kita, baik sebagai pendidik, terapis, atau orang tua, bisa nyesuaiin pendekatan kita. Kita bisa kasih adaptasi yang pas dan bikin target yang lebih realistis. Pada akhirnya, perjalanan kita membedah sistem motorik ini membawa kita ke satu kesimpulan yang sederhana, tapi dalam banget. Ketika kita benar-benar ngeluangin waktu buat ngerti kenapa seorang anak bergerak dengan cara tertentu, kita nggak lagi cuma ngeliat tantangannya, tapi kita ngeliat individunya. Dan dari situlah kita bisa mulai membangun jembatan dukungan yang benar-benar ngebantu.